Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya, supaya pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat kalian terima dengan mudah, ya. Nah, silakan Mas Gofar untuk memimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Yuk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum mulai, Ibu cek kehadiran kalian dulu. Ya, ada yang izin atau tidak hari ini? Yang pertama, Rahayu Alvina hadir. Ya, Nihayatin Atika hadir. Hadir. Muhammad Rafi hadir. Hadir ya. Muhammad Khairun Naim hadir. Siti Sofia hadir. Ya. Rahayu Sifa, Nadia Sabilatus Zahwa, Alimna, Siti Dwi Rahmawati, Abdul Ghaffar, Bergas, Nikmatul, ya. Nailul Muna hadir ya. Norisna ini, ya. Alhamdulillah hadir semua di sini, ya. Nah, silakan dipersiapkan dulu buku-bukunya, alat tulisnya. Di sini Ibu mempersiapkan dulu. Baik, di sini Ibu akan share screen-kan materinya. Nah, di sini Ibu akan share screen materi sehingga kalian bisa lihat. Ya, baik. Ya, bisa dimulai ya. Nah, masih adakah yang ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Masih. Apa coba? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terus apa lagi? Teori tumbukan. Teori tumbukan. Ya, terus? Energi aktivasi. Energi aktivasi. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu teori tumbukan, energi aktivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dalam laju reaksi ini, yaitu cara menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kompetensi dasarnya sama seperti kemarin, yaitu menentukan di sini
KD-nya KD 3.7 menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Terus yang kedua, merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini kalian diharapkan dapat menentukan laju reaksi rata-rata berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, menggambarkan grafik hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Yang ketiga, membedakan grafik reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2. Kemudian yang keempat, menuliskan persamaan laju reaksi dengan benar. Yang kelima, menghitung orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan benar. Yang keenam, menghitung tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Di sini tujuan pembelajarannya itu. Ya. Selanjutnya, adakah yang pernah menyalakan kembang api atau petasan? Pernah tidak? Pernah ya. Nah, waktu nyalanya kembang api itu cepat atau lambat? Cepat. Nah, misalnya peristiwa yang lain seperti perkaratan besi. Pernah melihat besi yang berkarat? Pernah. Apa itu? Karat besi didapatkan itu dalam waktu yang cepat atau lama? Waktu yang lama. Nah, kira-kira dalam hitungan minggu, bulan, apa tahunan? Tahunan ya. Kalau kembang api tadi hitungannya dalam detik, menit, jam, detik ya. Nah, berarti dari sini untuk reaksi berlangsung, peristiwa reaksi berlangsung itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat atau lama. Nah, di sinilah itu mengapa kita harus mempelajari materi laju reaksi. Karena laju reaksi ini penting karena berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Nah, kemudian perhatikan gambar. Ya. Di sini ada reaksi A yang wujudnya gas menjadi B yang fasenya gas juga. Nah, di sini ada molekul reaktan, keterangannya dilihat molekul reaktan yang hitam dan molekul produk yang warnanya apa? Merah. Seiring berjalannya waktu, mula-mula di sini sudah terbentuk produk belum? Belum awalnya. Nah, dari berjalannya waktu, dari waktu ke waktu di sini molekul. Nah, dari gambar di atas informasi apa yang kalian peroleh? Kalian bisa mengamati dari waktu pertama ini molekul reaktannya bagaimana? Molekul produknya bagaimana? Coba. Ada yang bisa? Ya, Mbak Nailul gimana? Jumlah molekul reaktan semakin berkurang ya. Kalau produknya, dari segi produknya gimana? Semakin bertambah. Nah, gitu. Ya. Nah, dari sini berarti kalian bisa mendefinisikan apa sih itu laju reaksi. Nah, siapa yang bisa? Mbak Isna, silahkan, ayo. Yang keras ya. Ya, dari ini tadi berarti kita bisa menyimpulkan dari segi reaktan berarti laju berkurangnya reaktan per satuan waktu. Ada yang lain dari segi produk? Apa? Siapa yang bisa dari segi produk? Nah, ini matul. Bertambahnya produk per satuan waktu, ya kan? Ini kan bertambahnya produk per waktu gitu. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik.
Ya, di sini hubungan waktu dan jumlah molekul. Yang warna hitam di sini berarti ditunjukkan dengan berkurangnya molekul A dalam satuan waktu, dalam satu satuan waktu. Berarti semakin menurun grafiknya. Kalau produk berarti di sini grafiknya semakin naik, ya kan? Naik. Bertambahnya molekul B dalam satu satuan waktu. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Ini pengertian laju reaksi? Bisa ya? Nah. Kemudian di sini kita bisa mendefinisikan laju. Laju itu adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses reaksi berlangsung. Gitu. Ya. Nah, pada reaksi kimia A menjadi B, laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi zat per reaksi atau produk reaksi per satuan waktu. Berarti kalau laju itu konsentrasi per satuan waktu. Nah, waktunya biasanya dalam menit, dalam detik atau menit. Kemudian ungkapan laju reaksi di sini kita bisa menyimpulkan dalam bentuk sistematis atau rumus. Laju reaksi itu simbolnya R, ya. R zat A. Reaktan tadi berkurang apa bertambah? Berkurang. Nah, tandanya nanti ada min, ada plusnya, ya. R ini laju reaksi zat A, berarti berkurangnya konsentrasi zat A per waktu. Nah, berarti kurung siku itu konsentrasi. Berarti A per delta T. Atau di sini membacanya laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi A tiap satuan waktu. Kalau yang B ini kan dia sebagai apa? Reaktan apa produk? Produk. Produknya tadi bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, jadi tandanya plus di sini ya kan? Nah, berarti laju penambahan konsentrasi molar per reaksi B tiap satuan waktu. Nah, delta B per delta T. Kayak gitu ya. R ini laju reaksi, T waktu reaksi. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut ke persamaan laju reaksi. Nah, di sini tadi kita kan menentukan persamaan laju reaksi. Dalam reaksi ini diketahui reaksi A plus B menjadi AB. Ya, wujudnya gas semua. Persamaan laju itu, laju reaksi tadi simbolnya apa? R. R sama dengan, jadi di sini persamaan laju reaksi itu adalah hasil kali tetapan laju reaksi dikalikan konsentrasi per reaksi dipangkatkan dengan orde reaksinya. K ini adalah apa? Tetapan laju reaksi. Konsentrasi A dan konsentrasi B ini adalah konsentrasi per reaksi atau reaktan. Dipangkatkan orde reaksi. Orde reaksinya adalah Mn, ya kan? Nah, di sini orde reaksi totalnya berarti M plus N. Nah, kayak gitu. Ya. Persamaan laju reaksi tadi apa? Hasil kali tetapan laju reaksi dikalikan konsentrasi per reaksi dipangkatkan dengan orde reaksi. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian makna orde reaksi. Orde reaksi itu tadi yang pangkatnya atau pengertiannya adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Di sini nanti yang akan kita pelajari adalah orde 0,
orde 1 dan orde 2. Nah, dianalogikan orde 0 itu misalnya kalian pernah merebus telur? Pernah ya. Nah, waktu merebus 1 telur dengan 2 telur itu waktunya sama tidak? Sama. Nah, maka di sini hubungannya dengan laju reaksi itu apa? Di sini perubahan, artinya grafik ini didapatkan perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi karena waktunya sama tadi. Meskipun telurnya berapa ya, waktunya itu sama kayak gitu. Sehingga di sini orde 0 itu didapatkan grafiknya lurus mendatar, ya kan? Nah, berarti ini artinya konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua orde 1. Ini analoginya adalah misalnya kalian memasak nasi dan membuat bubur. Itu kan terbuat dari apa? Beras. Nah, misalnya satu mangkok nasi ini membutuhkan 2 gelas air. Kalau bubur membutuhkan 4 gelas air. Nah, di sini waktunya berarti kan 2 kalinya ya. 2 kalinya kan, yang tadinya 2 gelas air dengan 4 gelas air. Nah, waktu untuk membuat nasi, beras sampai menjadi nasi itu membutuhkan waktu misalnya 30 menit. Nah, tadi kan 2 kalinya. Berarti kalau membuat bubur waktunya menjadi 60 menit. Nah, kayak gitu. Berarti naik 2 kalinya. Berarti ini seperti orde 1. Sehingga didapatkan grafik dari orde 1 itu adalah lurus miring. Lurus dengan kemiringan. Sehingga laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Gitu ya. Kemudian untuk orde 2 di sini didapatkan kurva yang lengkung. Nah, laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Nah, kayak gitu. Laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Kuadratnya. Kayak gitu. Ya, bisa ya membedakan antara tadi orde 0, orde 1 dan orde 2. Nah, gambarnya tadi diperhatikan. Kemudian selanjutnya contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal. Di sini diberikan data hasil percobaan reaksi antara apa? Oksigen dan NO. Ya, ini ada data reaktan, konsentrasi reaktan awal O2 sekian, NO-nya sekian, laju awalnya sekian ini. Nah, kalian disuruh menentukan orde O2 dan orde NO yang pertama. Yang kedua menentukan apa? Persamaan laju reaksi. Yang ketiga adalah menentukan harga tetapan K. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini. Kalau menentukan orde reaksi O2, berarti kalian menentukan orde reaksi O2 berarti dipilih konsentrasi lawannya. Berarti di sini adalah NO, ya kan? Dipilih NO-nya yang sama, yang datanya sama. Berarti nomor berapa? Dipilih 2 saja, kan ada 3 itu, 1, 2, 4. Nah, dipilih 2. Misalnya data 1, 2. Nah, kayak gitu. Kemudian dibandingkan, dimasukkan ke dalam rumus laju reaksi. Ya. Kemudian menentukan orde NO. Menentukan orde NO juga sama. Berarti dipilih konsentrasi O2 yang sama. Berarti nomor berapa itu? 1. Terus apa? 3, 5. Nah, kalian pilih 2 data saja. Nah, kemudian dibandingkan. Caranya seperti ini. O2 berarti data NO yang sama, yaitu 1 dan 2 dimasukkan ke dalam rumusnya. R2 per R1 sama dengan K kali konsentrasi O2 pangkat X kali NO pangkat Y per K kali O2 pangkat X kali NO pangkat Y. Nah, di sini karena K dan
kan boleh dicoret, ya kan? Kemudian dimasukkan lajunya berapa, konsentrasi O2-nya berapa. Nah, ini dicoret ya. Sehingga didapatkan ini 2 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, itu orde O2. Kalau orde NO berarti kan tadi dipilih data O2 yang sama, yaitu nomor 1 dan 3. Dimasukkan ke rumusnya ini, ya kan? Karena K dan konsentrasi O2-nya sama, berarti boleh dicoret atau ditiadakan. Nah, kemudian nih data laju reaksinya dimasukkan. Berarti kan ini hasilnya berapa? 4 sama dengan 2,6 bagi 1,3 adalah 2 pangkat Y. Berarti Y-nya adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu X dan Y-nya, berarti kalian memasukkan ke persamaan laju reaksi. Berarti persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi O2 pangkat X, ya kan tadi. X-nya berapa? Ketemunya 1. Nah, 1 tidak usah ditulis. Kali NO pangkat 2. Nah, pangkat Y-nya 2. Nah, berarti NO pangkat 2. Nah, begitu. Ini yang B. Kemudian yang ketiga tadi menentukan apa? Menentukan harga tetapan K. Nah, kalau menentukan tetapan K, berarti kalian pilih salah satu data. Ya, tadi kan datanya ada 5. Nah, ini misalnya dipilih nomor 1. Kemudian dimasukkan R-nya, ya kan? Ditulis persamaan R sama dengan K kali O2 pangkat NO pangkat 2. Misalnya data yang pertama. Data yang pertama tadi R-nya adalah 3,21 kali 10 pangkat min 3. Dimasukkan. Kemudian K-nya dicari, kali konsentrasi O2-nya tadi berapa, kali konsentrasi NO pangkat 2. Ya. Nah, kemudian dihitung secara matematisnya, biasa perhitungan matematis, sehingga K di sini diperoleh 1,73 kali 10 pangkat 3. Bagaimana bisa dipahami cara menentukan order reaksi, persamaan laju, dan tetapan K? Sudah bisa belum? Bisa ya? Nah, untuk memahami lebih dalam lagi, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini Ibu nanti akan Ibu bagikan, kalian tuliskan di sini, kemudian nanti dipresentasikan kalau sudah, ya. Ini kelompok satu ya, kelompok 1 sini. Ini kelompok 3, ini kelompok 2 ya. Dan nanti silakan dibuka dulu LKPD-nya. Sudah saya bagikan kan kemarin. Nah, itu dikerjakan. Ini dikerjakan, ayo. Kalian buat yang pertama order reaksi. Mana LKPD-nya? Nah, sudah kan? Ini nomor berapa kamu? Nomor berapa? Bisa dikerjakan dulu. Nah, didiskusikan ya.
Sudah ya, dikerjakan dulu. Ini sudah belum? Ini ketuker ya tadi kertasnya. Gimana? Bisa paham Mas Badas? Atau bingung? Bingungnya mana? Sampun. Biasanya masuk TikTok dulu. Ini buat order reaksi. Nah, itu. Dihubungkan grafik. Iya. Buat grafiknya. Ini sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X itu untuk konsentrasi konsentrasi. Yang Y untuk apa? untuk laju reaksi. Laju reaksi. Nah, sudah dihubungkan.
Sudah sampai nomor berapa? Kurang keterangannya. Oh ya. Itu sumbu X, konsentrasi A. Dianalisis. Jadi sampai nomor juga. Dua. Nah, bisa dicari di buku lain, coba dibuka angkanya. Bisa ya? Nah, dilanjutkan.
belum? Ya. Sudah. Kata ikulah kata. Sudah belum nih kelompok 2? Sudah. Nah, untuk menyingkat waktu, coba kalian presentasikan ya untuk data nomor 3. Sebentar. Nah, silakan dipresentasikan untuk yang membuat order untuk nomor 3 ya, data collecting yang nomor 3. Nah, siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Perwakilannya siapa? 2 orang saja. Yang laki-laki ini ya, yang belum maju. Yuk. Yuk. Jaya, silakan Mas Gofar dan Mas Bagas. Ini bisa ditempelkan dulu kertasnya. Nah, ini. Sorry. Atau di sini saja dipegangi 1 tambah 1. Nah. Mbak Isna silakan. Nailul, ini kan bolak-balik sih. Dipegang seperti ini aja. Ayo. Nah, saat temannya atau kelompok lain presentasi, di sini saja loh. Presentasi kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Nanti bisa saling menanggapi. Tolong keaktifannya karena juga dinilai. Sudah bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Bagas Mulyantoro dan ini saya. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Ini nomor 3 ya. Berikut grafik hubungan konsentrasi reaksi terhadap reaksi. Abang A menggambarkan laju konsentrasi dan tabel R menggambarkan reaksi. Konsentrasi 1, konsentrasi 1, konsentrasi 2, konsentrasi 1, konsentrasi 3, konsentrasi 1. Agak maju ke sini. Tengah-tengah. Konsentrasi 1, konsentrasi 1. Setelah dihubungkan tabel reaksi pertukaran masing-masing konsentrasi reaksi data dengan tabel reaksi membentuk garis mendatar. Oleh sebab itu garis tersebut termasuk ordinal karena perubahan konsentrasi reaksi sudah mempengaruhi reaksi. Ya, yang lainnya bagaimana sama hasil grafik ordinalnya? Sama, Dek? Sama ya. Ya, bisa dilanjutkan. Nomor 4. Di sini sumbu A menggambarkan konsentrasi dan
2, konsentrasi 3, laju reaksi 3, konsentrasi 4, laju reaksi 4, konsentrasi 5, laju reaksi 5. Ya. Setelah menghubungkan konsentrasi ZA terhadap laju reaksi membentuk garis lurus dengan kemiringan. Ya. Oleh karena itu termasuk order 1 karena laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Ya, di mana kelompok yang lain orde ini didapatkan grafiknya adalah orde 1 miring. Sama tidak? Sama ya. Ya. Terus selanjutnya yo. Agak ke sini loh, kelihatan nanti yang sebelah sini. Ayo. Konsentrasi yang membuatkan konsentrasi 1 laju reaksi 1, konsentrasi 2 laju reaksi 4, konsentrasi 3 laju reaksi 9, konsentrasi 4 reaksi 16. Setelah dihubungkan pada reaksi pertemuan masing-masing konsentrasi reaksi zeta terhadap reaksi. Ya, ini Membentuk berkelompok naik ke atas. ya. Dan ini termasuk order 2 karena laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Ya, ini didapatkan kurvanya lengkung ke atas. Termasuk orde 2. Kelompok yang lain bagaimana? Sama tidak? Sama ya. Nah, ada yang ditanyakan ke kelompok 3 atau mau menanggapi? Ada tidak? Tidak ada. Nah, ayo silakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ayo. Ya, terima kasih kelompok 3. Sudah ya. Untuk analisis data yang pertama sudah selesai apa belum? Dilanjutkan dulu kalau yang belum. Ya, dilanjutkan dulu. Dilanjutkan 5 menit nanti baru presentasi lagi. Sekarang yang analisis data nomor 1 ya, diselesaikan dulu ayo sekarang. Ayo jaringannya ya. Hotspot HP.
Sudah belum? Yang nomor 1 sudah ya? Ayo coba yang analisis nomor 1. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Nomor 1. Kelompok 2. Ya. Nah, perwakilannya siapa? Ini ditempel saja. Nah, sudah diperhatikan ya, ini kelompok 2 akan mempresentasikan untuk analisis data yang nomor 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi bersama. Perkenalkan, nama saya Sisona Maulida dan saya akan menjelaskan pembukaan order
Kemudian rumusnya yaitu R2 per R1 sama dengan K kali P pangkat X kali I pangkat Y per K kali P pangkat X kali I pangkat Y yang menjadi 0,15 per 0,05 sama dengan K dikali 0,03 pangkat X per K kali 0,01 pangkat X kali 0 K 0,03 pangkat X kali 0,03 pangkat Y per K kali 0,01 X kali 0,02 Y. Ini dicoret menjadi 3 sama dengan 3 pangkat X. X sama dengan 1. Ya. Ayo Mbak, agak ke sana, Mbak Sofia. Nah, Yang kedua yaitu B, menentukan order reaksi X. I. Yang kedua yaitu B, tentukan order reaksi I. Mencari reaksi I yaitu mencari data percobaan 2 dan 3. Kemudian rumusnya yaitu R3 per R2 sama dengan K kali P pangkat X kali I pangkat Y per K kali P pangkat X kali I pangkat Y menjadi 0,30 per 0,15 sama dengan K kali 0,09 pangkat X dikali 0,04 pangkat Y per 3 per K kali 0,09 pangkat X kali 0,02 pangkat Y. Ini dicoret menjadi 2 sama dengan 2 pangkat Y sama dengan 1. Menentukan persamaan reaksinya itu merupakan order reaksi sehingga persamaan reaksi R sama menentukan K dikali konsentrasi P pangkat 1 satu kali konsentrasi P pangkat 1 sehingga menjadi K kali P kali I. Ya. Sekian Sebelumnya nanti dulu, bentar. Ya. Di situ didapatkan order reaksi P-nya berapa? Order reaksi P berapa itu X-nya? X-nya berapa? 1. Terus yang B ini menentukan order reaksi Q. Ya. Y. Y-nya berapa? 1. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya R sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi Q. Ya. Order reaksinya dapat berapa tadi? 1. X-nya 1, Y-nya juga 1. Bagaimana kelompok yang lain? Sama tidak hasilnya? Sama ya. Nah, bisa dipahami ini? Bisa ya. Nah, silakan ditutup dulu. Biar di situ nggak apa-apa itu. sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 2. Untuk analisis data yang nomor 2 sudah belum? Sudah ya. Yang mau maju kelompok berapa? Ayo. Kelompok 1 ya, silahkan. Ini bisa ditempel di sebelahnya nanti. Ya, bisa dibantu temannya dulu. Sini loh, tengah saja. Nah gitu, yang pegang Mas Naim ya.
modelnya. Ya. Menjelaskannya jangan menutupi temennya kalau bisa ya. Yuk mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis data nomor 2. Ya, itu diketahui data percobaannya. Pertama, mencari order reaksi dari 2. Pilih konsentrasi SO yang sama, yaitu data percobaan nomor 1 dan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. R sangat R2 bagi R1 sama dengan K H2 pangkat XNO pangkat Y bagi K H2 pangkat XNO pangkat Y. Konsentrasi NO sama sehingga dapat dicoret, sehingga didapatkan X sama dengan 1 atau order reaksi H2 sama dengan 1. Ya. Terus. Lalu yang kedua, seperti yang pertama tadi, kita mencari order reaksi NO dan menentukan yang sama pada nomor 3 dan nomor 4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus R4 per R3 sama dengan K dan seterusnya. Karena kali sama bisa dicoret. Ya. Dan sehingga didapati 4 sama dengan 2J, Y sama dengan 2. Ya. Terus selanjutnya. Ketiga, menentukan order reaksi total. Yuk. Reaksi total itu berarti Sama dengan X plus Y. Ya. Sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus selanjutnya persamaan laju reaksi. Kemudian yang keempat, menentukan persamaan laju reaksi R dengan memasukkan order reaksinya sehingga persamaan laju reaksi atau R sama dengan ketetapan laju atau K. R sama dengan K dikalikan konsentrasi H2X Pangkat X. pangkat X dikali NO pangkat J, Ya. sehingga di sehingga didapatkan R sama dengan R sama dengan persamaan K. laju kan, berarti R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1 kan tidak usah ditulis, kali konsentrasi NO pangkat 2. Nah gitu kan, persamaan laju. Agak kesini tak biar gak gitu bacanya. Terus ya lanjutnya yang terakhir, kelima dulu. Menentukan Konstanta laju reaksi atau K. Dipilih salah satu percobaan, misalnya nomor 1. Nah, gimana itu? masukkan ke dalam persamaan laju reaksinya sehingga didapatkan 200. Terus yang keenam ada sebaliknya, menentukan laju reaksi dengan konsentrasi yang dinyatakan, yaitu konsentrasi H2 sama dengan 0,1 molar L dan konsentrasi gas NO 0,2 mol atau Per liter. Laju reaksinya berapa? Laju reaksinya R sama dengan
dikali H2 dikali NO2 pangkat 2 NO pangkat 2 Ya. sehingga didapati K-nya berapa K-nya? K-nya 200, H2-nya. H2 0,1, NO-nya. NO-nya 0,2 pangkat 2. Hasilnya berapa itu? Hasilnya 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 min 1 kali 4 kali 10 pangkat 2 min 2 Hasilnya sama dengan 8 kali 10 min 1 sehingga dapat hasil 0,8 meter molar. per detik. Molar ya, M itu molar, konsentrasi. Makanya konsentrasi. 0,8 molar per detik laju reaksinya. Dibalik aja, dibalik dulu Mas Naim. Tadi yang pertama adalah menentukan order reaksi H2 atau X ya, di situ diperoleh berapa? X-nya 1. Sama yang lain? Sama ya. Terus kemudian yang kedua menentukan order reaksi NO atau Y. Di situ Y-nya dapat 2. Sehingga order reaksi totalnya berapa? 1 ditambah 3 1 tambah 2, 3. Kemudian persamaan laju reaksi. Persamaan laju itu R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1 kali NO pangkat 2. Nah, jadinya gitu. Kemudian menentukan konstanta laju reaksi atau tetapan K. Kalau K ini berarti dipilih gimana caranya? Memilih salah satu percobaan, memilih salah satu data. Terserah, boleh nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, itu diambil yang data nomor 1. Sehingga diperoleh K-nya adalah 200. Sama ya yang lain? Sama. Nah, terus dibalik, ayo. Yang terakhir itu adalah menentukan laju reaksi dengan konsentrasi yang ditanyakan. H2-nya diganti 0,1, NO-nya diganti berapa? 0,2, sehingga laju reaksinya di situ diperoleh 0,8 molar per detik. Sama yang lain? Sama ya. Nah, yuk dicukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberikan ke untuk kelompok 1. Tidak apa-apa ya, langsung ya. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Itu ya. Nah, dari materi yang sudah kalian pelajari tadi, kalian sudah mempelajari apa tadi? Yang pertama tadi mempelajari apa? Pengertian laju reaksi. Terus yang kedua apa? Menentukan order reaksi. Terus apa lagi? Menentukan persamaan laju reaksi. Terus yang terakhir apa? Menentukan tetapan laju reaksi. Sudah bisa dipahami? Nah, pengertian laju reaksi tadi apa? Misalnya perubahan konsentrasi dan reaksi atau produksi per satuan waktu. Besarnya perubahan konsentrasi per reaksi atau produk per satuan waktu. Terus menentukan order reaksi. Order reaksi tadi ada berapa? 3. Order berapa saja? Order 0, order 1, order 2. Grafiknya gimana kalau order 0? Datar. Kalau order 1? Lurus miring. Kalau order 2? Lengkung ke atas ya, karena pangkat 2 atau kuadrat itu. Nah, kalau sekarang menentukan order reaksi, caranya gimana? Ayo. Gimana menentukan order reaksi, Mas Raffi? Menentukan order reaksi. Mencari order reaksi per reaksi 1
maka mencari konsentrasi reaksi yang lain yang sama kemudian dibandingkan terhadap reaksi. Ya, itu biasanya diperoleh kalau untuk reaksi yang sudah diketahui data percobaan tadi, ya. Kalau menentukan order reaksi zat yang pertama, berarti kalian melihat data konsentrasi lawannya atau reaksi satunya yang sama. Kemudian dibandingkan dengan laju reaksi, kayak gitu, ya itu. Kemudian menentukan persamaan laju. Gimana cara menentukan persamaan laju reaksi? Ya, persamaan laju reaksi itu adalah hasil kali konstanta atau tetapan laju reaksi dikalikan apa? Konsentrasi per reaksi dipangkatkan dengan order reaksinya, kayak gitu, ya, diingat. Kemudian cara menentukan apa lagi? Menentukan tetapan laju reaksi. Gimana Mbak Isna? Memilih salah satu data percobaan, kemudian memasukkan data laju reaksi dan konsentrasi reaksi yang dipangkatkan dengan order reaksinya. Nah, memilih salah satu data percobaan. Kalau diketahui data percobaan tadi, ya, dipilih salah satu data percobaan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus laju reaksinya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu apa ini PowerPoint-nya. Nah, setelah kalian mempelajari tadi mulai dari menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi, coba kalian ini untuk mengecek pemahaman kalian secara individu, ya. Nah, coba silakan siapkan kertas, ya. Nah, sudah terlihat yaitu kuis satu soal saja. Kalian siapkan satu kertas, nanti dikumpulkan. Nah, ini sama, tentukanlah persamaan laju reaksinya. Nah, ini dikerjakan secara individu, ya. Ayo, silakan dikerjakan dulu untuk menguji pemahaman kalian sudah paham betul belum. Nah, gitu. Bu kasih waktu 5 menit, ya, 5 sampai 10 menit lah.
5 menit lagi ya. Yang selesai belum? Sebentar lagi. Enggak lagi gitu. Sudah belum kelompok 2? Sudah ya? Nah, yang sudah bisa dikumpulkan ya. Ya, sudah belum? Ya. Nah, ini hasilnya besok akan Ibu sampaikan saat pertemuan selanjutnya ya. Nah, dari pertemuan kalian ini kalian sudah mempelajari tentang laju reaksi untuk materi bab setelah itu. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang pengertian laju reaksi? Sudah belum? Sudah. Sudah bisa menentukan order reaksi? Bisa memahami cara menentukan persamaan laju reaksi? Sudah bisa memahami menentukan tetapan laju reaksi? Bisa dipahami? Bisa ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan melakukan percobaan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum ditutup, nah silakan dirapikan dulu buku-bukunya. Sudah ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa bertahan lama ya. Dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Mas silakan dipimpin kerja dulu Mas Bagas, teman-temannya.
tetap dijaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatan.